Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Randi Darmawan selaku moderator dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Vertebrata Air akan menjelaskan tentang cacing pita yang terdapat pada babi atau disebut dengan Taenia solium. Sebelumnya, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok ini. Yang pertama ada Muhammad Robi, yang kedua ada Reynaldi, yang ketiga ada Nur Hasanah, yang keempat ada Balkis, yang kelima ada Diva, yang keenam ada Siti Wafiro, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Farhan Randi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pada rekan-rekan untuk dipersilakan. Di sini ada deskripsi Taenia solium. Taenia solium merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Taeniasis solium, dan larvanya menyebabkan penyakit Cysticercosis cellulosae. Taenia solium disebut juga dengan the pork tapeworm atau cacing pita babi. Hospes definitifnya adalah manusia, sedangkan hospes intermediernya adalah babi atau beruang hutan. Untuk materi selanjutnya yaitu morfologi. Bentuk panjang Taenia solium berkisar sekitar 2-7 meter. Scolex berbentuk segi empat dengan diameter 1 mm disertai 4 buah sakar dan rostellum yang bulat pada ujung scolex dikelilingi 2 baris kait yang bernama hooklets berjumlah 22-32 buah. Proglotid pada cacing ini berjumlah kurang lebih 1000 buah dan bentuk telur Taenia simetris dengan mempunyai warna kecoklatan dengan diameter 31-43 mikron. Selanjutnya untuk telur berisi onkosfer atau hexacan embrio yang memiliki 3 pasang hooklets. Telur terlepas dari proglotid grafit dapat bertahan hidup di tanah hingga beberapa minggu. Untuk telur Taenia solium dan Taenia sanctita tidak dapat dibedakan. Terima kasih. Setelah morfologi, adapun fisiologinya. Di sini struktur tubuh dari Cestoda Taenia solium ini atau biasa dengan disebut cacing pita pada babi itu mempunyai kepala atau yang disebut dengan skolek. Nah, di skolek ini juga terdapat 4 buah alat isap yang dinamakan saker. Nah, setiap alat isapnya ini dikelilingi oleh kait-kait zat tanduk atau biasa disebut dengan rostellum. Di bawah kepalanya ini ada leher pendek atau yang disebut dengan strobilus. Nah, fungsinya itu untuk membentuk proglotid baru atau strobilasi. Di bawahnya juga sudah ada proglotid. Nah, di setiap proglotidnya ini mengandung sel api, sel saraf, sistem kelamin jantan, dan sistem kelamin betina. Ukuran proglotid ini semakin ke ujung akan makin besar dan mengandung telur yang semakin masak. Di sini juga sudah terlihat gambar proglotid yang lebih jelas. Salah satu proglotidnya itu sudah ada jelasnya, itu testis, vagina, genital, pore, sperm duct, uterus, ovari, dan yolk gland. Jadi satu proglotid ini sudah terdapat kelamin betina dan kelamin jantan. Adapun fisiologi dari sistem pencernaannya. Nah, Cestoda ini sendiri dia tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Jadi dia makan dengan cara menyerap langsung melalui permukaan tubuhnya. Jadi tidak melalui mulut ataupun saluran pencernaan. Nah, sistem reproduksinya sendiri dia kan termasuk hewan hermafrodit, jadi memiliki 2 alat kelamin yaitu jantan dan betina. Nah, fertilisasinya itu bisa terjadi dengan sendiri atau menyilang. Nah, telur pada Cestoda ini dibentuk oleh ootipe. Nah, proglotidnya yang matang mengandung telur yang di dalamnya sudah terdapat 6 kait yang disebut dengan oncover.
Selanjutnya yang ketiga ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi kestoda ini dengan sel api atau flamel sel. Yang keempat ada sistem syaraf. Sistem syaraf kestoda terdiri dari sepasang ganglia dan dua saraf longitudinal lateral. Ganglia sebagai saraf pusat otak, sedangkan saraf longitudinal sebagai saraf tepi atau saraf tali. Yang kelima ada sistem gerak. Tubuh kestoda tidak memiliki silia, namun kestoda mempunyai 4 buah saktor alat isap di sebagian kepala skoleks. Dan fungsi alat isap ini ialah untuk melekatkan tubuhnya pada dinding usus inang. Alat isap ini dikelilingi oleh kait-kait zat tanduk yang dinamakan rostellum, yang fungsinya melekatkan tubuh cacing pada inang. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi. Kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya Chilophilidae, Lidea, familinya Taenidae, genusnya Taenia, spesiesnya Taenia solium. Yang terakhir ada peranan. Cacing pita Taenia solium berperan sebagai parasit dalam tubuh inang, atau disebut juga dengan organisme vertebrata. Cacing ini adalah parasit zoonotik khusus ditemukan di seluruh dunia, dan yang paling umum di negara-negara di mana babi dimakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tersebut. Taenia solium merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia. Panjang Taenia solium berkisar 2-7 meter. Cestoda termasuk hewan hermafrodit atau memiliki dua alat kelamin yaitu jantan dan betina. Cacing pita Taenia solium juga berperan sebagai parasit dalam tubuh inang organisme vertebrata. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangan dan kesalahan, karena di sini kami sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.